Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat anak-anak ibu semuanya, terkhusus kelas 12 IPA. Gimana kabarnya anakku? Mudah-mudahan kita sehat semua ya anakku ya. Oke, sekarang kita masuk mata pelajaran fisika. Materi kita tentang gaya Lorentz. Oke, bisa kita lihat di dalam slide. Oke, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui apa definisi dari gaya Lorentz tersebut. Bisa kita lihat dalam slide bahwa Lorentz itu adalah nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika kelahiran Arnhem, Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Ahli fisika ini berasal dari negeri kincir angin. Dia meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Dan hasilnya, ia berhasil menemukan sebuah gaya yang kemudian disebut dengan gaya Lorentz. Gaya inilah yang kemudian banyak bermanfaat untuk menggerakkan, contohnya motor listrik, untuk berbagai keperluan seperti kipas angin, blender, dan alat lain sebagainya. Oke, setelah kita tahu definisi dari gaya Lorentz, yang kedua kita harus tahu menentukan arah gaya Lorentz tersebut. Oke, bisa kita lihat untuk menentukan arah gaya Lorentz kita bisa menggunakan dua alternatif, yaitu dengan cara kaidah tangan kanan atau kaidah pemutaran skru. Oke, bisa kita lihat di dalam gambar. Ini adalah kaidah tangan kanan. Bisa kita cobakan dengan tangan kita ya. Ini yang ini namanya ibu jari. Dia sebagai arah arus, oke? Yang telunjuk dia sebagai medan magnet. Dan yang jari tengah sebagai arah gaya Lorentz, oke? Di mana si arah ibu jari dia itu dilambangkan dengan I besar, sedangkan arah jari telunjuk dia sebagai besar medan magnet, oke? Lambangnya B. Sedangkan F itu adalah arah dari jari tengah, yang jari tengah itu sebagai gaya, oke? Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Oke, selanjutnya setelah kita tahu menentukan arah gaya Lorentz, yang ketiga kita tahu rumus dari gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz itu F Lorentz sama dengan B kali I kali I, B kali I kali L kali sin theta atau sin alpha. Oke, di sini ada keterangannya. B itu kuat medan listrik, satuannya Tesla atau T besar. I itu kuat arus listrik yang mengalir pada kawat, satuannya ampere. L itu panjang kawat, satuannya meter. Sedangkan alpha itu namanya sudut. Oke, selanjutnya poin yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet pada suatu penghantar. Dia ada 3 ya nakku. Yang pertama itu adalah kuat medan magnet, simbolnya B besar. Yang kedua itu adalah besar arus listrik, lambangnya itu I besar. Dan yang ketiga itu adalah panjang penghantar, simbolnya itu adalah L. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet, selanjutnya kita mengetahui contoh soal dari gaya Lorentz tersebut. Oke, bisa dilihat dari slide yang Ibu berikan. Sebuah kawat yang panjangnya 4 meter dialiri arus listrik sebesar 25 ampere. Kawat tersebut berada dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat.
Berapakah besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut? Oke, seperti biasa kita masukkan saja rumusnya. F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Maka hasil dari gaya Lorentz-nya sebesar 3 Newton. Oke, bisa dipahami anakku ya? Itu contoh yang pertama. Oke, ada contoh yang kedua Ibu berikan. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut. Sama aja dengan rumus yang tadi, kita memakai rumus F Lorentz sama dengan B kali I kali L sin alfa. Oke, maka hasil dari gaya Lorentz-nya tersebut yaitu sebesar 25 Newton. Oke, sampai di sini sudah paham ya anakku? Nanti akan Ibu berikan kuis dan tugas. Silahkan bahan materi kita ini ditulis di buku catatan kamu. Oke anakku, selamat siang dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.